Di sini saya Bima Fadila akan mempresentasikan sedikit pengenalan tentang bola voli. Saya dari mahasiswa Universitas Negeri Malang, jurusan Pendidikan Kemanusiaan 2014, offering A. Eh, untuk materi yang pertama kita akan membahas tentang sejarah bola voli. Ya, ini dia sejarah bola voli. William G. Morgan, dia dilahirkan di Lockport, New York pada tahun 1970 dan meninggal tahun 1952 di MCA, Young Men's Christian Association, merupakan sebuah organisasi yang didedikasikan untuk mengajarkan ajaran-ajaran pokok umat Kristen kepada para pemuda, seperti yang telah diajarkan oleh Yesus. Organisasi ini didirikan pada tanggal 6 Juni 1944 di London, Inggris oleh George William. Setelah bertemu dengan James Smith, seorang pencipta olahraga bola basket yang lahir pada tanggal 6 November 1961 dan meninggal pada tanggal 28 November 1999. Mereka menciptakan sebuah olahraga baru yang bernama Minotaur. Minotaur ini nama lain dari bola voli. Perubahan nama Minotaur menjadi volleyball terjadi pada tahun 1996 pada demonstrasi pertandingan pertamanya di International YMCA Training School. Untuk Indonesia sendiri, bola voli mulai berkembang pesat pada tahun 1962 saat menjelang Asian Games yang keempat tahun 1962 dan Veneto 1 tahun 1963. Di Jakarta dan induk organisasi bola voli dinaungi oleh PBVSI, Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia, yang didirikan pada tanggal 22 Januari 1955 di Jakarta bersamaan berlangsungnya kejuaraan nasional bola voli yang pertama. Next. Sarana dan prasarana bola voli. Yang pertama, net. Untuk sebuah net ini yang berada di tengah lapangan, ukurannya adalah 18 meter dan 9 meter atau 29,5 kaki. Lebar dibagi menjadi 9 meter kali 9 meter, bagian dengan 1 meter 40 inch. Jaringan yang luas bagian atas net 2,43 meter di atas pusat pengambilan untuk kompetisi pria. Sedangkan untuk perempuan tingginya 2,24 meter dan bervariasi untuk veteran maupun kompetisi junior. Tetapi ukuran lapangan bola yang umum 9 meter kali 15 meter dan batas serang untuk pemain belakang berjarak 3 meter dari garis tengah dekat dengan jaring. Garis tepi lapangan antara 5 cm. Daerah serang yaitu daerah yang dibatasi oleh garis tengah lapangan dengan garis serang yang luasnya 9 kali 3 meter, panjang garis samping 18 meter, dan untuk lebar lapangan 9 meter, sedangkan lebar garis serang yaitu 3 meter. Pemain dalam pertandingan tentu memerlukan pemain ya. Nah, jumlah pemain dalam lapangan permainan sebanyak 6 orang terbagi dan ditambah 5 orang sebagai pemain cadangan dan 1 orang sebagai pemain libero. Satu tim maksimal terdiri dari 12 pemain. Satu coach, 1 assistant coach, 1 trainer, dan 1 dokter medis kecuali libero. Satu dari para pemain adalah kapten tim. Dia harus diberi tanda dalam skor sheet. Hanya pemain terdaftar dalam skor sheet dapat memasuki lapangan dan bermain dalam pertandingan. Pada saat coach dan kapten menandatangani skor sheet, pemain yang terdaftar tidak dapat diganti. Yang ketiga adalah bola. Bola tersebut memiliki keliling lingkaran 65 hingga 67 cm dengan berat sekitar 160 hingga 180 gram. Tekanan dalam dari bola tersebut hendaknya sekitar 0,30 hingga 0,325 kg per cm. Jadi net untuk permainan bola voli bukan tidak lebih dari 9 cm dan lebar tidak lebih dari 1 meter dengan petak-petak atau mata jaring bukan 10 kali 10 meter. Net untuk putra 2,4 meter dan untuk putri 2,24 meter. Sekian atas terdapat pita putih selebar 5 cm. Sepatu dan baju tim. Nah, tentunya ini sangat diperlukan ya agar tim tersebut dapat diketahui asal dari mana, juga membedakan antara musuh juga lawan. Yang keenam, antena root dekat dengan net pertandingan. Dalam pertandingan permain bola voli yang sifatnya nasional maupun internasional, di atas batas samping jaring dipasang tongkat atau root yang menonjol ke atas tinggi 8 cm dari tepi jaring atau bibir net. Tongkat itu terbuat dari bahan fiberglass dengan ukuran panjang 80 cm
dan diberi warna kontras atau terang ya, biar dilihat gitu minimal. Teknik dasar dalam bola voli. Yang pertama, smash. Smash sendiri adalah permainan bola voli atau spike. Tindakan memukul bola dengan keras ke arah lapangan lawan dengan maksud bola tidak mampu dibendung atau diblok oleh pihak lawan dan mendapatkan poin. Berikut ini adalah tahapan-tahapan melakukan smash bola voli. Ada 4 tahap. Yang pertama tahap awalan, kedua tahap loncat, ketiga tahap memukul bola, dan yang keempat tahap mendarat. Yang kedua, service. Service adalah sebuah langkah awal atau pembukaan dalam permainan bola voli dan bisa berarti juga sebagai tindakan memukul bola yang dilakukan salah seorang pemain dalam satu regu untuk mengumpulkan poin atau nilai sebanyak-banyaknya. Cara melakukan servis atau seorang pemain memukul bola dengan tangan atau lengan jari luar garis lapangan sendiri menuju lapangan lintas net. Jika bola tidak berhasil diterima dan jatuh di lapangan lawan, maka bola dianggap mati. Dengan demikian klub servis akan mendapatkan poin dan servis selanjutnya masih bisa dilakukan sampai bola mati. Adapun teknik servis dalam permainan bola ini seperti dua, teknik servis tangan bawah dan teknik servis tangan atas. Passing atau passing atas dan bawah. Passing bawah merupakan satu teknik dasar yang sangat penting dalam permainan olahraga bola voli. Passing bawah biasanya digunakan sebagai langkah awal untuk memukul bola serangan ke regu lawan dengan cara mengoperkan bola teman seregu maksimal 3 kali sentuhan. Berikut adalah cara melakukan servis passing bawah. Yang pertama, ambil sikap siap yang mungkin dilakukan dalam permainan bola voli, yaitu kedua kaki dibuka selebar bahu, kedua lutut sedikit ditekuk dengan badan sedikit dibungkam ke depan. Kedua, rapatkan serta luruskan kedua lengan di depan badan hingga kedua ibu jari. Selanjutnya, ayunkan kedua lengan secara kebersamaan ke arah datangnya bola. Dalam hal ini, siku harus dalam keadaan lurus. Letakkan permukaan bola harus berada pada bagian proporsional dengan lengan atau di atas dari pergelangan tangan. Dan saat bola mengenai pergelangan, lutut kaki diluruskan dan mengemas ke bawah ke depan. Ayunkan tidak lebih dari 90 derajat dengan bahu atau dada. Cara melakukan teknik dasar passing atas dalam bola voli. 1. Saat bola datang, cepat mungkin tempatkan badan di bawah bola dengan tangan diangkat dan lengan agak ditekuk. Yang kedua, ibu jari dan telunjuk yang berdekatan atau memiliki seperti setengah lingkaran atau bisa. Yang ketiga, saat bola sudah tepat berada di atas dari badan kita, kedua tangan ditekuk pada bagian siku ataupun pergelangan tangan. Posisi tangan harus sedikit berada di atas dahi. Permukaan bola yang baik yaitu tepat mengenai jari-jari tangan. Saat bola menyentuh jari-jari, harus sedikit ditegakkan agar bola dapat memaju dengan baik. Yang keempat, bola kemudian didorong dengan menggerakkan pergelangan tangan yang selanjutnya diikuti dengan menggerakkan meluruskan gigi. Dalam mendorong bola ini, jari yang paling dominan saat mendorong adalah ibu jari, jari telunjuk dan jari tengah, karena di situ terdapat kekuatan yang dapat melontarkan bola tinggi mungkin. Dan yang terakhir pada gerakan mendorong dan akan diakhiri dengan punuk sedikit langkah dari lantai pinggul dan untuk naik ke jalan lurus serta pandangan mengikuti arah gerakan bola. Gerakan-gerakan akhir seperti ini merupakan gerakan dasar fundamental dalam melakukan gerakan dorongan. D-blocking. Blocking sendiri adalah teknik yang dilakukan untuk membendung serangan dengan oleh lawan sehingga bola tidak dapat melewati net dan tetap berada di area lawan. Teknik ini termasuk blocking ini termasuk teknik pertahanan ya. Blok ada dua macam, yang pertama blok tunggal dan kedua blok ganda. Berikut beberapa unsur dasar teknik blocking yang harus dijaga agar bisa melakukan blocking dengan baik. Blocking memposisikan dirinya berada dekat net, lalu mengadakan langkah kaki ke kiri atau ke kanan, bergerak mendekati lawan yang melakukan spike atau smash. Bersiap-siap untuk melakukan blocking, yaitu sikap jongkok dan siap untuk melompat serta posisi tangan di depan dada yang siap untuk membendung. Dilakukan melompat ke atas dengan kedua tangan rapat dan lurus ke atas untuk membendung bola, kemudian mendarat dengan kedua kaki secara bentuk. Mental psikologis. Untuk mental
solusinya. Ini dikhususkan untuk para atlet itu harus benar-benar menguasai materi ini agar para atlet mereka itu tidak mengalami stres. Untuk pengertian, menurut skill pada intinya adalah kesiapan pikiran seorang untuk memenuhi kenyamanan psikologis dalam suatu olahraga. Pada umumnya, skill ini didasarkan pada motivasi, konsentrasi, strategi, dan kemampuan mental yang tegar sama dengan teknik fisik akan dapat melalui latihan yang terencana, teratur, dan sistematis. Dalam membina aspek psikis mental atlet, pertama-tama perlu disadari bahwa setiap atlet harus dipandang secara individual, bahwa satu berbeda dengan yang lainnya. Profil psikologi atlet biasanya berupa gambaran yang sebagai secara umum, potensi intelektual, serta fungsi yang berhubungan dengan orang. Jadi kekuatan atlet masing-masing itu beda-beda. Langkah-langkah dasar dalam melakukan keterampilan mental. Langkah-langkah dasar dalam melaksanakan latihan keterampilan mental. Anda telah yakin bahwa faktor mental dan psikologi mental dan khusus. Maka pertanyaan berikutnya adalah, apakah program latihan ini yang disebut seperti memenangkan pertandingan ataukah untuk mengembangkan kepribadian atlet yang lebih baik orientasi mengenai latihan pertandingan. Tahap pertandingan. Sebelum bertanding, ini ada beberapa tahap-tahap sebelum atlet mengalami pertandingan pada kehidupan hidupnya. Ini sangat diperlukan agar konsentrasi dan daya pikir atlet itu tidak terlalu terbebani oleh pertandingan yang akan datang. Ya, ini pada tahap pertandingan. Di sini kita membina atlet pada saat hari pertandingan. Di sini ada beberapa tahapan agar atlet itu mendapatkan fisik yang bagus saat akan bertanding pada hari tersebut. Untuk setelah pertandingan, coach harus meminta kepada atlet untuk mencatat hal yang telah dilakukan, baik itu hal yang negatif maupun yang positif, evaluasi, putuskan apakah perlu diadakan penyesuaian terhadap program latihan, dan melanjutkan penelitian terhadap aspek-aspek positif dari penampilan dan pertandingan. Perwasitan bola voli. Perwasitan bola voli ini ada perwasitan umum juga ya. Untuk bidang wasit bola voli, wasit perkumpulan, wasit satu wilayah, wasit daerah, wasit tingkat nasional, wasit kandidat internasional. Komposisi wasit ada empat wasit. Yang pertama wasit itu referee, wasit dua amperi, wasit pencatat, atau dua orang lain itu wasit atau hakim garis. Untuk peraturan bola voli, pertandingan pada peraturan bola voli. Pada sistem pertandingan memakai aturan sebuah kompetisi dalamnya terdapat 8 tim yang akan dibagi dua grup. Setiap grup terdiri dari 4 tim. Jumlah maksimal dalam pertandingan resmi bola voli standar internasional dalam satu tim adalah 10 orang. Kemudian yang bermain di lapangan hanya 6 orang dan sedangkan sisanya atau 4 orang tersebut itu sebagai cadangan. Poin yang diraih untuk mencapai kemenangan ini maksimal ada 25 poin. Dan jika poin sama-sama akhir seperti contoh 24, maka pertandingan akan tambah 2 poin. Tim yang pertama berhasil unggul dengan 2 poin. Nah, tim tersebutlah yang berhak untuk memenangkan pertandingan. Ini dapat kesalahan-kesalahan, baik kesalahan yang agresif, kesalahan atau pelanggaran ref, juga pemain keluar dari posisinya. Ya, yang dari saya. Di sini saya minta maaf